Saya bukan dari dunia entertain. Oke. Saya dari dunia yang bukan basicnya juga sebagai pengusaha klinik. Saya jauh banget, dulu main pasir. Saya jujur seneng ngumpulin orang, healing bareng, saya jamu, sampai akhirnya bisa kenalan sama Mbak Dewi Persik. Cari tahu, let's find out. Oke, pemirsa cari tahu. Sekarang kita mau ngobrol langsung dengan, saya sih memanggilnya Ayah Evan. Ya, Ayah ini adalah pengusaha di bidang apa sih tepatnya, klinik kecantikan. Klinik kecantikan lebih ke estetik ya. Klinik Pratama Estetik. Dir Derma di Bandung. Derma di Bandung. Jauh kita mainnya hari ini. Betul. Nah, yang mau kita obrolin adalah gini Ayah. Klinik itu sekarang, klinik estetik ya terutama itu marak banget, ada di mana-mana. Menjamur. Oke. Ya. Bagaimana Ayah punya ide untuk membangun klinik ini untuk pertama kalinya Ayah? Ya, jadi klinik ini kan memang sekarang bukan saja di Bandung, tapi menyebar ke seluruh sampai daerah. Betul. Karena kebutuhan kebutuhan di bidang jasa untuk para perempuan cantik saat ini lagi marak. Betul. Sehingga membuat Ayah memulai sesuatu itu adalah dengan melihat analisis pasar dulu. Oh, survei dulu. Ya, survei. Percuma kita punya alat bagus, alat canggih dengan tenaga yang profesional, tapi kalau kita nggak punya link buat apa? Oke. Jadi yang pertama yang kita bangun adalah link dulu, karena kita adalah usaha di bidang jasa. Kalau kita sudah membangun satu link jasa, ya maksudnya link untuk berjualan, itu enak. Kita antar teman pertemanan dulu, ketika hasil yang kita dapatkan kepada konsumen atau teman sahabat itu ternyata hasilnya bagus, dengan sendirinya dia akan membentuk satu komunitas sendiri. Jadi Ayah sudah dari tahu, suara dari mulut ke mulut nih ngomong. Betul. Jadi Ayah udah tahu marketnya siapa Ya, nih. marketnya tuh siapa dulu. Percuma sekarang kalau kita membuat satu gedung yang mewah dengan peralatan yang canggih, harganya fantastis, terus di tempat yang premium. Tapi kalau kita tidak punya link, marketnya kurang bagus, manajemen promosinya tidak ada. Kosong gedungnya. Kosong tetap. Betul. Biarpun kita kayak warung, Betul. tapi yang isinya itu adalah orang-orang yang memang kompeten, datang ke sini atas dasar apa? Trust. Karena link dan hasil. Nah itulah. Nah, ini bicara soal trust tadi, ini menarik banget Ayah. Karena sekarang lagi marak, tidak semua ya. Tapi ada beberapa kayak klinik abal-abal. Ya. Bahkan ada kosmetik abal-abal. Bagaimana Dir Derma membatasi hal-hal seperti itu sehingga tidak merusak nama baik Dir Derma? Karena kan orang juga takutnya cuman klinik kecil nih, cuman di jalan kecil nih, ya kan? Ini gimana ya menjaga nama baik Dir Derma? Ya, memang kita adalah perusahaan jasa ya, usaha di bidang jasa. Ini adalah urusan masalah kepercayaan ya terhadap klien. Kita ini kan klinik resmi, legal, di mana tentunya kita juga harus menggunakan standar SOP yang dilakukan oleh, yang diperintahkan oleh pihak dinas kesehatan. Oh, yang tadi sertifikat kita lihat depan ya. Betul. Oke. Jadi apapun obat yang kita siapkan untuk kebutuhan konsumen, semuanya berdasarkan SOP. Oke. Artinya satu SOP itu adalah yang ber-BPOM, layak digunakan dan diaplikasikan kepada konsumen, tapi dengan arahan dokter. Dan ketiganya yaitu klinik menjamin keamanan serta kenyamanan si konsumen agar hasilnya bisa maksimal. Gimana caranya? Ketiga rangkaian inilah yang harus kita jaga supaya trust kita ini trust kita ini bisa lebih dipercaya, meluas ke yang lainnya. Oke. Nah, yang satu juga adalah service. Ya, kalau servisnya kita kurang bagus, datang orang tapi pelayanannya so jual mahal karena merasa bahwa brandnya udah gede, bla 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 segala macam. Sekian juta orang juga kaget. Bagi orang-orang yang punya duit mungkin nggak masalah, tapi bagi orang-orang yang
pengen cantik ya, memang beauty is pain ya, tapi kita juga bukan berarti harus menjual sesuatu yang lebih kalau belum ada kelihatan hasilnya. Jadi kalau saya sih mereview hasil-hasil dari after tindakan setiap pertindakan. Kalau ternyata hasilnya memang bagus, maksimal dan harganya worth it, bisa dijangkau oleh masyarakat, saya pasarkan dengan secara promosi. Ya, baik itu dengan misalnya menjual paket bundling, promo dan segala macam, ya itu sering kita lakukan. Ya berarti menarik sekali karena Dirderma sangat jaga kepercayaan. Betul. Dengan izin yang lengkap, dokter yang kompeten, semua memenuhi standar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, benar ya? Iya, Kota Bandung. Bandung. Tapi kalau untuk riwayat daripada rekam medis kita payankes langsung ke Kementerian Kesehatan. Dan dokter-dokternya sangat terpercaya. Karena tadi kita sempat ngobrol luar semua ya, dari luar semua. Kebetulan dokter di Pluerna ini private-nya kebanyakan di Korea, Jepang, terus Jerman, Cina. Jadi dia tuh pasti banyak ilmu yang didapat. Jadi setiap dokter di sini punya karakteristik masing-masing. Teknik-teknik masing-masing berbeda-beda. Ayah, saya ikutin nih ya IG-nya Dirderma maupun IG-nya Ayah nih ya. Ternyata Ayah bukan sekedar pemilik klinik sembarangan. Maksudnya gini, Ayah bergaul cukup luas dengan kalangan selebritis. Banyak artis-artis terkenal datang ke sini, treatment di sini. Bagaimana awalnya Ayah bisa kenal dengan mereka dan akhirnya mereka mau datang ke Dirderma dan mempercayakan perawatan wajahnya ke klinik ini, Ayah? Semuanya serba kebetulan ya. Jadi saya bukan dari dunia entertain. Saya dari dunia yang bukan basicnya juga sebagai pengusaha klinik. Saya jauh banget, dulu main pasir. Sekarang jadi di dunia klinik. Saya dulu kontraktor. Di pandemi memutar otak lah membuat usaha ini. Berarti baru 2019 sekitar tahun itu berarti? Itu 2018. Iya, baru tahun itu sekitar tahun itu. Nah, dari panjangnya waktu itulah saya belajar banyak dan seringkali berganti-ganti dokter di sini kan. Jadi tahu, dokter ini bagusnya ini, dokter ini bagusnya ini, obat ini yang harus dipakainya lebih bagus ini. Skin booster ini yang lebih baik dibanding yang lain. Atau salah satu obat-obat yang bisa digunakan yang premium itu bisa saya bandingkan. Dan saya juga bisa membandingkan teknik setiap masing-masing dokter. Jadi di situ belajar dan akhirnya saya bisa handle untuk konsumen yang kadang-kadang pengen konsultasi. Makanya saya sebagai holistic care konsultan beauties dari Dirderma memberikan satu edukasi buat pasien-pasien di Derma jika pasien tersebut punya masalah dengan kulit wajah yang bermasalah. Terus gimana yang tadi pertanyaannya, Ayah bisa bersinggungan dengan dunia keartisan? Dengan dunia keartisan itu kan serba kebetulan, saya bilang juga. Saya kenal dengan ini, misalnya dengan awalnya dengan Vera Janobia, ternyata ada acara Vera ya. Dewi dan Vera Janobia bawa anak-anaknya adalah artis-artis yang dulu tuh saya jujur seneng ngumpulin orang, healing bareng, saya jamu sampai akhirnya bisa kenalan sama Mbak Dewi Persik. Mbak Dewi Persik mengenalkan ini sih ya. Kalau El Sugigi kayak Irma Darwasa memang sudah kenal dari zaman sudah lama. Dan ya dari situ circle kita akhirnya berarti ini membuktikan sekali bahwa Ayah menangani secara personal hubungan dengan pasien-pasien ya. Karena kan kalangan selebriti kan sangat kritis ya, ada yang nggak bagus langsung diomongin, bagus juga langsung dibagikan. Jadi perkenalan Ayah dengan banyak artis tadi membuktikan bahwa mereka puas, mereka suka. Nah, apa yang membuat artis atau pasien-pasien Ayah puas dan suka di sini? Layanannya apa aja ya yang Ayah berikan di Dirderma? Sebetulnya klinik lain juga punya kelebihan servis yang memuaskan dalam pelayanan untuk treatment. Tapi di sini bukan itu yang kita berikan. Seperti saya hubungan dengan salah satu diva dangdut Indonesia yang saat ini menjadi keluarga.
itu adalah hubungan secara batiniah. Artinya kita kena feel-nya dapat, kita kayak seperti saudara, nyambung, akhirnya seperti keluarga. Ya, betul. Dari situlah berkembang kenal si A, si B, si C. Jadi udah nggak ada istilahnya kata bukan temen atau teman selewat, tapi lebih ke yuk bantuin ayah gini-gini. Kalau saya bayar seorang diva dangdut Indonesia, berapa harus dibayar? Satu kali fit Promo atau gitu. promo Berapa coba? untuk promo satu fit atau story aja bisa sampai 30 sampai 60 juta. Betul. Saya hanya datang, ayah aku ada di sini, aku mampir, tiba-tiba udah di mana Mi? Udah di sini, tahu-tahunya udah nyampe di sini. Kami berikan servis, ya servis dalam artian karena sudah saya anggap keluarga, apapun yang menjadi keinginannya saya fasilitasi. Pulang habis itu kita kuliner bareng. Jadi seperti keluarga. Dan begitu pun saya ke Jakarta. Jadi akhirnya ketemu si A, si B, si C. Akhirnya kita dari mulut ke mulut lah ya. Dan satu hal lagi mungkin karena dari mulut ke mulut itulah akhirnya klinik ini dikenal kalau di Bandung adalah kayaknya klinik artis. Iya. Kebayang nggak dari orang yang biasa main pasir, ya kan? Sekarang punya klinik yang terkenal klinik artis. Iya, Ini, tapi saya yakin bahwa perjuangan ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Naik turunnya pasti luar biasa. Orang Luar biasa. percaya nggak percaya itu pasti udah banyak banget pengalaman kayak gitu. Betul banget. Sekarang ini di awal tahun 2026 ini jenis layanan apa aja yang udah ayah punya di Der Derma? Pelayanannya sebetulnya klinik itu standarnya semuanya sama sih. Yang penting adalah servis hubungan antara klien after treatment itu harus after self service. Oh, jadi mereka bisa balik lagi. Iya, ketika misalnya mereka sudah treatment, kita tuh harus pantau. Oke. Ya, berapa lama nih recovery-nya? Kita pantau. Kak, ini hari ketiga, bagaimana perkembangannya? Kak, ini udah hari ke-14. Apakah perkembangannya bagus ini? Tidak ada masalah? Oke, berarti selesai. Next, berarti aku treatment apa lagi nih? Kayak gitu kan? Berarti ayah sampai melakukan itu ya? Iya, dan itu pun berdasarkan konsultasi dokter. Iya, berarti pendekatannya benar-benar personal ini. Personal, secara personal saya aktif. Dan pada hari momen ulang tahun, ketika dia lama misalnya nggak datang, pasien loyal yang biasa datang 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, tiba-tiba 1 bulan sekali, ada apa nih? Aku bilang, ada yang nggak ngerasa puas nggak? Tiba-tiba aku kirim Ucapan tidak seberapa, buke lah, yang Iya, tanda kasih buke, gitu ya. Kayak beli makanan Iya, kecil, iya. tapi aku, Perhatian. iya, itu adalah bentuk perhatian yang sebetulnya di luar ekspektasi, gitu kan? Seorang ayah Evan yang notabene-nya banyak klien, ya, dia masih ingat loh memberikan sesuatu buat kliennya. Tapi ini tiba-tiba 2 hari kemudian datang, gitu kan? Syukur-syukur buat teman. Iya kan? Tapi ayah gini ayah, tadi ayah bilang bahwa klinik Der Derma di Bandung adalah dikenal dengan klinik artis. Betul. Nah ini saya ngelihatnya seperti sesuatu yang agak beresiko. Kenapa Betul. saya bilang agak beresiko? Karena nanti image-nya jadi klinik mahal. Betul. Nah bagaimana ayah menjelaskan ke orang bahwa ya memang ada harga yang harus dibayar untuk hasil yang sempurna, betul kan Betul. ya? Tapi kan juga nggak mahal-mahal banget kok, ini worth it kok. Bagaimana ayah menanamkan itu bukan kepada artis tapi kepada halayak umum lah yang mau datang ke Der Derma. Ya, saya yakin kalau orang penasaran dengan satu artis ketika treatment di satu klinik, mereka tuh pasti kepo. Iya. Jangankan ke calon pasien, klinik lain pun pasti kepo. Kok bisa Dewi Persik ada di Derma? Oke. Misalnya, Oke. gitu kan? Kepo kan? Akhirnya lihat di feed. Di feed itu kita banyak promo-promo. Oh, ternyata Segini. harganya tuh segini. Oke. Oh, harganya bundling. Oke. Gitu kan? Nah, misalnya saya kedatangan artis ini lagi, banyak artis preman pensiun lah, legend, mamanya bungsunya banyak lah, Eli Sugigis sampai Kim Haut aja di sini kan. Itu semuanya dipikir bahwa klinik ini adalah klinik yang punya nilai jual yang mahal. Padahal ketika dia buka feed, karena dia penasaran, ada artis kok di sini, apa sih yang dilakukannya gitu kan? Begitu dilihat, oh
Berarti medsos itu ada gunanya. Ada gunanya, untuk cek betul. harga. Ya. Jangan takut. Ya kan? Nah, sekarang Ayah terakhir nih ya. Apa yang mau Ayah sampaikan untuk orang-orang yang tadi tetap rajin merawat diri dan jangan takut untuk datang dan konsultasi dulu. Paling tidak konsultasi aja deh, Ya. ya kan? Apa yang pesan Ayah untuk orang-orang di luar sana yang masih alergi untuk datang ke klinik Iya. nih? Jadi begini, buat teman-teman yang kalian pengen tampil cantik dan tampan, jangan pernah takut untuk datang ke klinik. Karena tidak semua treatment yang ada di Dirderma ini atau di klinik lain pun mahal harganya. Ya. Jadi kita bisa konsultasi dulu. Seperti di kita nih, konsultasi kita kasih free. Tapi next berikutnya harus ada tindakan yang harus dilakukan. Arahan dokter. Iya, mangga, tidak pun misalnya ya di reschedule tidak masalah. Yang penting satu, kalau kulit wajah kita dirawat ya, setidaknya kita first impression itu yang pertama bagi ketika ketemu orang atau mau klien atau kamu kerja bertemu dengan customer, itu yang dilihat itu adalah first impression, penampilan. Jadi ketika penampilan kita misalnya menawarkan sesuatu yang duitnya miliaran, tapi kita misalnya datangnya kusam lah, orang gimana mau percaya? Ya enggak? Tapi kalau kita misalnya bekerja, penampilannya rapi, terus sisi dari performnya juga oke, ya, itu orang juga beda menyikapi atau menanggapi ketika kita bertemu atau misalnya kita ketemu dengan customer. Kan lain ceritanya. Intinya jangan takut datang ke klinik. Paling tidak konsultasikan. Setidaknya konsultasikan. Ya, jadi bukan Jangan pernah takut dengan harga. Harga itu bisa negotiable. betul. Ya. Nah, jadi jangan pernah takut buat kalian yang pengen perawatan, bahwa jangan pernah juga tergiring opini bahwa ini adalah klinik para artis. Tetap kita ini adalah klinik umum yang boleh siapapun datang dan harganya pun bisa dijangkau dengan uang saku kita sendiri. Jadi gitu ya, teman cari tahu. Jadi pertama Dirderma sudah membentengi dirinya dengan berbagai macam izin. Betul. Jadi sudah diawasi langsung. Kemudian jangan takut, paling tidak datang aja konsultasi. Nanti dikasih jalan keluar. Oke, Ayah, thank you banget ya. Sama-sama. Ini jadi masukan yang baik, Baik. sehingga nanti kita bisa teruskan di episode berikutnya. Oke, siap. thank you. Terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih.